Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Naufal Akmarizkullah sebagai Ketua Pelaksana, dan di sini ada Najla sebagai Sekretaris. Kemudian di sebelah sini ada Hira sebagai Bendahara, dan sebelah sini ada Amel sebagai Desain, dan yang terakhir di sini ada Noval sebagai Videografer. Kami dari OSIS SMA Negeri 2 Tasikmalaya, Integrate at Innovatus sebagai peserta dari Piala Gubernur Pelajar Juara kategori lomba OSIS Juara yang mewakili SMA Negeri 2 Tasikmalaya. Kami mengambil pengembangan sumber daya manusia di lingkup organisasi sebagai subtema pada program kerja yang kami rancang. Jawa Barat menjadi salah satu provinsi kreatif di Indonesia. Banyak sekali tokoh nasional, bahkan tokoh internasional, serta public figure yang lahir dan tumbuh di Jawa Barat. Tidak bisa kita memungkiri bahwa kreativitas merupakan modal penting bagi manusia di zaman industri 4.0 saat ini. Bahkan perkembangan teknologi digital bisa berpotensi menggantikan peran manusia, contohnya seperti robot. Akan tetapi, kreativitas tidak akan digantikan oleh apapun. Bahkan, kreativitaslah yang menciptakan perkembangan teknologi digital diimbangi dengan pengetahuan intelektual. Di samping itu, kami merasakan masih kurangnya wadah pengembangan kreativitas di kalangan pelajar, bahkan di kalangan masyarakat juga. Kami OSIS SMA Negeri 2 Tasikmalaya mengusung program kerja yang diberi nama dengan ICE, Indies Creativity Exhibition. Nama kegiatan ini kami ambil dari 3 suku kata. Yang pertama indie, yang berasal dari bahasa Inggris yaitu independent, yang artinya mandiri. Kemudian banyak orang merujuknya juga pada alamat SMA Negeri 2 Tasikmalaya yang berada di Kecamatan Indihiyang. Sehingga kami menjadikan kata indie ini branding dari SMA Negeri 2 Tasikmalaya. Kemudian creativity, kata dasar dari kreatif yang merupakan dasar inovasi, aspirasi, dan kreativitas. Kemudian pokok dari program kerja ini juga. Dan yang terakhir exhibition, yang artinya pertunjukan. Sehingga ICE diartikan dan diharapkan mampu menjadi wadah untuk menampung kreativitas yang di dalamnya menampung inovasi, aspirasi, dan kreativitas siswa yang nantinya akan dipertunjukkan dengan bangga di depan halayak ramai. Tema yang kami angkat pada kegiatan kali ini yaitu Wiskara Harsa, yang berasal dari bahasa Sanskerta. Wiskara diambil dari kata wiskira yang artinya menyebarkan. Kemudian harsa yaitu kegembiraan ataupun kebahagiaan. Sehingga kami berharap dengan adanya kegiatan ini, semua orang bisa menyebarkan kebahagiaan dan kegembiraannya dalam suatu pertunjukan kreativitas dari bakat dan minat yang dimilikinya. Selaras dengan tema yang diusung untuk kegiatan ini, kami merancang sebuah logo, yaitu Dewa Penebar Kebahagiaan. Teman-teman bisa lihat di samping sini. Tujuan dari kegiatan ini memiliki 4 poin. Yang pertama, meningkatkan komitmen, sinergi, dan koordinasi untuk memajukan kesejahteraan dengan memanfaatkan jejaring kreatif yang mengembangkan minat, bakat, dan juga potensi siswa SMA Negeri 2 Tasikmalaya di bidang sumber daya manusia. Dan yang kedua, menciptakan insan yang kreatif sehingga kreativitas memiliki nilai tambah yang produktif. Dan yang ketiga, mempromosikan kandungan nilai kreativitas tinggi yang berasal dari sumber daya manusia dalam lingkup organisasi. Dan yang terakhir, yang keempat, meningkatkan eksistensi OSIS SMA Negeri 2 Tasikmalaya. Adapun manfaat dari kegiatan ini yaitu yang pertama, sebagai sarana pengembangan bakat dan minat siswa. Kemudian, sebagai ajang seleksi peserta lomba nasional seperti O2SN, OSN, FLS2N, ABSD, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya, sebagai sarana untuk menumbuhkan sikap dan pikiran positif bagi siswa SMA Negeri 2 Tasikmalaya dengan menumbuhkan dan memunculkan sumber daya manusia dan juga bakat yang terpendam. Dan yang terakhir, pemanfaatan media sebagai peningkatan eksistensi OSIS SMA Negeri 2 Tasikmalaya.
Sasaran dari kegiatan ini adalah seluruh warga sekolah yang mencakup siswa-siswi, guru-guru, dan staf tata usaha SMA Negeri 2 Tasikmalaya. Kemudian, untuk indikator keberhasilannya, kami bagi menjadi 2 kategori. Yang pertama, kuantitatif, dan yang kedua, kualitatif. Untuk kuantitatif AIS sendiri, AIS dikatakan berhasil ketika pada pra-event peserta mencapai 18 orang per bidang mata lomba. Kemudian di main eventnya penontonnya mencapai 500 orang. Dan untuk kualitatifnya sendiri, AIS dikatakan berhasil juga ketika para peserta termotivasi untuk mengembangkan bakat dan minatnya setelah mengikuti AIS 2022. Masuk ke dalam konsep kegiatan. Kegiatan ini terbagi menjadi 2 acara, yaitu pra-event sebagai rangkaian lomba dan main event sebagai puncak kegiatan. Pra-event ini akan dilaksanakan selama 3 minggu yang diselenggarakan setiap hari setelah kegiatan belajar mengajar yang disesuaikan dengan jadwal yang sudah ditentukan setiap lombanya yang dapat dilihat pada tabel berikut ini. Akan ada 8 perlombaan yang terdiri dari berbagai bidang kreativitas akademik dan non-akademik. Di antaranya, yang pertama ada OSNS atau Olimpiade Sains Nasional tingkat sekolah yang diperuntukkan bagi kelas 10, kelas 11, periode 2022-2023. Peserta dengan peringkat 5 besar akan menjadi wakil sekolah di ajang KSN tingkat kota. Yang kedua, ada Mojang Jajaka yang merupakan ajang pemilihan putra-putri sekolah yang nantinya bisa menjadi duta budaya, khususnya budaya Sunda, dan diharapkan dapat menjadi bibit-bibit berkualitas dalam pemilihan duta tingkat lanjutan. Diperuntukkan bagi kelas 10 dan kelas 11. Yang ketiga, ada Indies Got Talent yang merupakan ajang pencarian bakat siswa semanda non-akademik yang nantinya bisa menjadi calon wakil sekolah dalam perlombaan-perlombaan non-akademik tingkat lanjut seperti FLS 2N dan sebagainya. Diperuntukkan bagi kelas 10, 11, dan 12. 3 terbaik akan dipertandingkan kembali pada Grand Final di main event. Yang keempat ada Sinemanda, lomba videografi dalam kategori short movie dengan tema siswa berprestasi sekolah berkualitas diperuntukkan khusus bagi kelas 12. 3 video terbaik akan ditayangkan pada main event. Yang kelima ada lomba Cipta Poster, lomba poster digital yang merupakan ajang pencarian bakat di bidang desain grafis dan dengan tema siswa sehat semanda tas kuat diperuntukkan bagi kelas 10 dan kelas 11. Yang keenam ada lomba Story from Indies yang merupakan lomba fotografi dengan tema abadikan lingkungan kamu yang ditambah dengan sinopsis cerita dari foto tersebut. Diperuntukkan bagi kelas 10 dan kelas 11. Yang terakhir ada pertandingan bola basket dan bola voli yang diperuntukkan bagi kelas 10, 11, dan 12. Oh ya, lomba ini juga bekerja sama dengan ekstrakurikuler olahraga yang bersangkutan, yaitu ada IBM atau Indi Basketball Marta dan ada VBM atau Volleyball Marta. Kegiatan berlanjut pada sesi kedua, yaitu main event yang merupakan puncak acara dari Indies Creativity Exhibition yang pastinya akan ada banyak sekali penampilan dari siswa terpilih. Diawali dengan opening ceremony dari ekstrakurikuler Dekresi, yaitu ekstrakurikuler bidang seni di SMA Negeri 2 Kota Tasikmalaya. Kemudian pembukaan, sambutan-sambutan dilanjutkan dengan pertunjukan hiburan yang merupakan hasil penyaringan selama rangkaian lomba AIS. Selanjutnya akan diisi dengan pengumuman kejuaraan dan pembagian hadiah. Kemudian di akhir acara akan ada penampilan spesial dari guest star kita, yaitu New Chapter yang merupakan pemenang dari IGT AIS 2021 kategori band yang pastinya sudah banyak mengantongi prestasi. Ini menjadi salah satu bukti bahwa AIS berhasil melahirkan talenta-talenta yang mengharumkan nama SMA Negeri 2 Kota Tasikmalaya. Acara ini juga berlangsung secara offline namun akan tetap disiarkan langsung di akun YouTube OSIS Mandatas. Berikut beberapa dokumentasi untuk menggambarkan program Indies Creativity Exhibition. Untuk rencana anggaran kegiatan, kami membagi ke dalam 2 rencana pemasukan. Yang pertama, dana sekolah yang kami targetkan sebesar Rp17.844.060. Yang kedua, dana sponsorship yang kami targetkan sebesar Rp41.636.140. Dengan rekapitulasi pengeluaran, yang pertama, acara sebesar Rp13.700.000. Yang kedua, logistik sebesar Rp40.965.000. Yang ketiga, dekorasi sebesar Rp1.384.200. Yang keempat, konsumsi sebesar Rp2.010.000. Yang kelima, publikasi dokumentasi sebesar Rp700.000. Yang keenam, humas sebesar Rp100.000. Yang ketujuh, kesekretariatan sebesar Rp421.000. Dan yang terakhir, keamanan sebesar Rp200.000.
Jadi, jika ditotalkan, semuanya menjadi sebesar Rp59.480.200. Nah, itu tadi sekilas tentang program kerja Indis Creativity Exhibition. Semoga bisa menjadi manfaat dan menjadi inspirasi bagi teman-teman semua, khususnya yang ada di Jawa Barat. Piala Gubernur Pelajar Juara, Pelajar Juara, Indonesia Juara. Bye-bye.